Jimmy, ayam sama telur mana yang lebih duluan? Ya, tergantung. Siapa yang duluan beli di keranjang kuning? Masak sih, Kak. Ayo subscribe dan kita cari tahu jawabannya di video ini. Telur atau ayam duluan? Hayo ngaku, siapa yang nggak pernah dengar pertanyaan ini? Ini kan pertanyaan legendaris yang kayaknya ya ujung-ujungnya cuma buat bercandaan aja. Hehe, masa sih Kak? Gitu kan pasti pikiran kamu. Kedengarannya emang sepele banget. Tapi kalau kita coba selidiki bareng-bareng, jawaban dari teka-teki ini ternyata jauh lebih keren dari yang kita bayangin. Karena jujur aja ya, misteri yang sebenarnya tuh bukan soal siapa yang datang duluan. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam benda kecil yang kita sebut telur ini? Oke, perkenalkan aku Detektif Nafa. Dan tugas kita bareng-bareng sekarang adalah memecahkan sebuah kasus yang super kompleks. Misteri kehidupan di dalam sebuah cangkang. Udah siap? Yuk kita mulai. Coba deh kita lihat barang buktinya. Telur ini bukan cuma cangkang, kuning telur, sama putih telur loh. Ini tuh kayak sebuah kapsul kehidupan super canggih yang dirancang dengan sempurna. Di dalamnya tuh udah ada semua nutrisi. Air, protein, lemak, vitamin. Pokoknya paket lengkap buat membangun satu makhluk hidup dari nol. Oke, investigasi kita mulai dari petunjuk paling awal. Anggap aja kita lagi lihat blueprint atau cetak biru dari sebuah bangunan yang canggih banget. Nah, nama ilmiahnya itu gastrulasi. Tenang. Ini nggak seribet kedengerannya kok. Bayangin aja, ini tuh momen di mana sel-sel awal yang tadinya masih acak-acakan mulai ngumpul, baris rapi, bikin formasi. Mereka membentuk 3 lapisan dasar yang bakal jadi fondasi buat semua organ tubuh nantinya. Ini langkah paling pertama dan paling penting. Biar makin gampang, kita sebut aja 3 lapisan ini tim konstruksi embrio. Tim pertama, ektodem. Itu tugasnya ngurusin bagian luar. Kulit, bulu, sama sistem saraf. Terus tim mesodem. Mereka yang bangun strukturnya. Kerangka, otot, sampai jantung. Nah yang terakhir, tim endodem. Mereka kebagian tugas ngurusin organ dalam. Kayak paru-paru dan usus. Keren banget kan pembagian tugasnya? Rapi banget. Sekarang kasusnya makin dalam nih. Embrio ini punya satu misi utama, bertahan hidup selama 21 hari. Dan ini bukan misi biasa, ini misi yang penuh tantangan dan taruhannya nyawa. Dan ternyata ya, di dalam misi 21 hari ini ada 2 zona bahaya. Data menunjukkan angka kematian embrio itu paling tinggi terjadi di 2 periode ini, antara hari ke-4 sampai ke-6 dan di periode akhir, antara hari ke-18 sampai 20. Terus kenapa kok bisa kritis banget? Gini, di zona bahaya pertama, organ-organ paling vital kayak jantung dan sistem peredaran darah itu lagi sibuk-sibuknya dibentuk. Kalau ada kesalahan dikit aja, ya udah misinya gagal. Terus di zona bahaya kedua, ini nih momen paling genting. Si calon anak ayam harus pindah cara nafas. Dari yang tadinya bernafas lewat membran di dalam telur, ke nafas pertama pakai paru-parunya sendiri. Itu transisi hidup dan mati loh. Coba kita lihat rekam jejak misi ini ya. Hari pertama, baru kelihatan bakal tubuhnya. Besoknya, di hari kedua, jantungnya udah mulai berdetak. Gila kan? Cepet banget. Hari ketiga, organ-organnya mulai kelihatan jelas. Terus, puncaknya di hari ke-19, paruhnya berhasil nembus kantung udara buat ngambil napas pertamanya. Dan akhirnya, di hari ke-21, misi selesai. Dia berhasil keluar dari cangkang. Bener-bener sebuah keajaiban kan? Tentu aja, keberhasilan sedua misi nggak cuma bergantung dari dalam. Investigasi kita sekarang berlanjut ke faktor-faktor eksternal. Kita bakal cari tahu siapa kawan dan siapa lawan dari luar cangkang. Dan ini dia nih salah satu faktor penentu utamanya, umur si induk ayam. Ternyata, telur dari induk yang masih muda itu cangkangnya tebal, tapi kuning telurnya lebih kecil, jadi nutrisinya agak kurang. Risikonya bisa gagal di awal. Sebaliknya, telur dari induk yang lebih tua, kuning telurnya besar dan kaya nutrisi, tapi cangkangnya lebih tipis, jadi lebih rentan retak dan bisa gagal di akhir-akhir masa inkubasi. Selain itu, masih banyak ancaman lainnya loh. Cara telurnya disimpan aja ngaruh banget. Makin lama disimpan, makin banyak sel yang mati bahkan sebelum prosesnya dimulai. Suhu juga harus presisi, sekitar 37,5 derajat. Beda dikit aja bisa fatal. Bahkan telurnya harus rutin diputer-puter biar embrionya nggak nempel ke cangkang. Oke, setelah kita kumpulin semua barang bukti, memeriksa semua data,
Sekarang waktunya Detektif Nafa memberikan putusan akhir dari kasus ini. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal, telur atau ayam duluan? Jawabannya setelah semua investigasi ini, ternyata bukan benda, yang duluan itu sebuah proses. Sebuah proses ajaib selama 21 hari yang penuh resiko, butuh presisi tingkat tinggi yang mengubah setetes kehidupan jadi makhluk yang utuh. Dan sebelum aku tutup kasus ini, ada satu fakta lagi yang benar-benar bikin aku merinding. Lihat angka ini, 60.000. Yap, sebanyak itulah jumlah sel awal yang memulai misi super luar biasa ini. Jadi saat sebutir telur baru aja keluar dari induknya, di dalamnya itu udah ada sekitar 60.000 sel yang siap kerja. Mereka ini tim inti dari semua konstruksi yang kita bahas tadi. Luar biasa. Nah, itu dia hasil investigasi kita bareng-bareng. Jadi gimana? Bagian mana nih yang paling bikin kamu takjub? Pas sel-selnya bikin tim konstruksi? Atau pas momen genting ganti sistem napas itu? Coba deh aku pengen dengar pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai ketemu di investigasi selanjutnya.